bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 28 Mei 1945. Pada hari itu dilaksanakan upacara penyambutan. Tujuannya untuk bertugas menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPK berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. BPUPK pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1945 yang dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 pembicara untuk menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia. Tokoh diantaranya adalah Muhammad Yamin, Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakusuma, Woerjaningrat, dan Soerio yang dikenal Soerjo mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada sesi pertama pukul 11 siang hingga 1 siang dan sesi kedua dimulai pukul 2.30 siang hari hingga 3.50 sore hari. Para tokoh di sesi ini adalah Soe Santo, Soe Dirman, Dasat, Roseno, dan Aris yang menyampaikan pendapatnya di dalam risalah sidang BPUPK 1945. Ketua dalam sidang BPUPK pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945 adalah Dr. Rajiman Wediodiningrat. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah perih kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Beri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini. Dan tidak ada lagi yang kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima,
adalah pengkerucutan dari 4 butir tersebut, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Hasil dari sidang BPUPK adalah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Dokumen ini berisi rumusan Pancasila dengan penambahan 7 kata dalam sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penambahan ini merupakan kompromi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama di kelompok seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang khawatir Pancasila terlalu sekuler. Piagam Jakarta menjadi dasar pembentukan negara, tetapi juga menimbulkan perdebatan karena potensi perpecahan antar kelompok agama. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta mengadopsi Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada 18 Agustus 1945 terjadi perubahan krusial. 7 kata dalam sila pertama dihapus untuk menghindari perpecahan dengan kelompok non-muslim, terutama dari wilayah timur Indonesia seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur. Perubahan tersebut dilakukan melalui musyawarah dengan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim yang setuju demi persatuan bangsa. PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang final. Perjalanan ini berlanjut pasca kemerdekaan dengan tantangan seperti pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949, demokrasi terpimpin di era Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto, hingga reformasi 1998 di mana Pancasila sering diuji dalam konteks politik dan sosial. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, Pancasila tidak hanya sebagai doktrin, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai yang mendasari persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kompromi dan perdebatan yang terjadi. Persatuan dan kesatuan. Dalam sidang BPUPK dan PPKI, para tokoh seperti Soekarno dan Hatta menekankan pentingnya menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan ideologi. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan nilai persatuan yang lebih tinggi daripada kepentingan kelompok, menghindari perpecahan yang bisa menghambat kemerdekaan. Toleransi dan kerukunan. Piagam Jakarta mencerminkan toleransi beragama meskipun ada penambahan frasa Islam. Kompromi ini menunjukkan bahwa Pancasila menghargai keberagaman di mana setiap kelompok dapat menjalankan keyakinannya tanpa memaksakan pada yang lain. Nilai tersebut tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang inklusif. Demokrasi dan musyawarah. Proses sidang BPUPK dan PPKI adalah contoh musyawarah mufakat di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus sehingga mencerminkan sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Keadilan sosial, perdebatan mengenai keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk dalam konteks ekonomi dan sosial, tercermin dalam sila kelima. Peristiwa ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi ketimpangan, meskipun tantangan seperti kemiskinan dan korupsi terus muncul di era berikutnya. Nilai-nilai tersebut bukan statis, berkembang melalui sejarah, seperti dalam Orde Baru yang menekankan stabilitas atau reformasi yang mendorong transparansi. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam latar belakang sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda yang lahir di era digital dan globalisasi, saya merasa melihat sejarah Pancasila sebagai sumber inspirasi yang mendalam. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya kompromi dalam keberagaman. Di zaman sekarang, di mana polarisasi sosial, misalnya melalui media sosial, mudah memicu konflik. Nilai persatuan Pancasila mengingatkan kita untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada ego kelompok. Saya belajar bahwa toleransi bukanlah sikap pasif, melainkan aktif, menghormati perbedaan sambil membangun dialog seperti yang dilakukan para pendiri bangsa. Nilai-nilai ini masih sangat berkaitan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan radikalisme. Generasi muda dapat menerapkan musyawarah Pancasila untuk kolaborasi lintas generasi. Misalnya, dalam gerakan lingkungan atau advokasi hak asasi manusia, kita bisa belajar dari kompromi PPKI untuk mencapai konsensus tanpa kekerasan. Secara pribadi, sejarah ini mendorong saya untuk aktif dalam pendidikan Pancasila seperti melalui diskusi online atau kegiatan sosial, agar nilai-nilai tidak terlupakan. Sehingga Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih harmonis. Sejarah Pancasila mengajarkan bahwa dasar negara ini dibangun melalui perjuangan, kompromi, dan nilai-nilai luhur seperti persatuan, toleransi, dan demokrasi. Bagi generasi muda, pelajaran ini sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan kontemporer, mendorong kita menjadi agen perubahan yang bijak. Dengan merefleksikan sejarah ini, kita dapat memastikan Pancasila tetap hidup dan berkembang, menyatukan Indonesia di tengah arus globalisasi. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai motivasi untuk berkontribusi pada bangsa yang lebih baik.
Sekian saya, Indriani, 0516 945 45. Terima kasih.